Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau di kita punya salam ya di kampus Budi Luhur, namanya Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Oke, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Nova ya yang sudah bersedia hadir, di mana Bapak Nova ini perwakilan dari industri dari Granito ya, Bapak Nova ya. Kemudian yang kedua ini ada Bapak Wali, beliau ini adalah perwakilan di mana pernah menggunakan tenaga arsitek lulusan dari Universitas Budi Luhur. Dan yang terakhir ada Bapak Andi, ini adalah perwakilan dari arsitek yang masuk di dalam Ikatan Arsitek Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak bertiga yang telah meluangkan waktunya pulang kerja masih mampir ya ke tempat ini untuk membantu kami dari Arsitektur Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Anggreni, saya sebagai Ketua Program Studi Arsitektur dari Universitas Budi Luhur. Kemudian ini ada Ibu Nia, beliau ini adalah Kepala Laboratorium dari Arsitektur Universitas Budi Luhur. Kemudian yang di sebelah situ adalah Bapak Harfa, beliau adalah dosen dari Arsitektur Universitas Budi Luhur, dan yang pakai baju batik adalah Bapak Dodi, juga sama ya, dosen dari Arsitektur Budi Luhur. Nah, tujuan kita berkumpul sore ini, kita akan berbincang-bincang santai aja ya Bapak-Bapak ya. Jadi kami dari Arsitektur Budi Luhur itu akan melakukan tinjauan kurikulum. Jadi kami akan mengembangkan kurikulum kami, di mana kurikulum kami itu akan berkembang menjadi sesuai dengan aturan dari pemerintah, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau sering disebut dengan kurikulum MBKM. Nah, untuk tinjauan kurikulum tentunya kami punya kewajiban untuk mendapatkan masukan dari beberapa stakeholder. Nah, di sini dipilihkan stakeholder yang pertama dari industri dengan Bapak Nova, kemudian dari pengguna alumni Bapak Wali, dan ada perwakilan dari IAI dari Bapak Andi. Nah, di sini mungkin kita santai aja ya, Bapak bisa sambil ngobrol, bisa sambil minum, bisa sambil makan snacknya. Nah, di sini nanti kami meminta masukan dari Bapak sekalian. Ya, secara formilnya mungkin nanti bisa Bapak-bapak sepulang dari acara ini aja biar lebih santai, nanti di rumah atau besok juga boleh bisa mengisi Google Form yang nanti akan dikirimkan ke WA masing-masing Bapak. Jadi bisa santai sambil ngisi di handphone, karena beberapa isian mungkin butuh sambil rileks ya untuk mikirkan kira-kira masukan untuk kami apa. Nah, tapi di sini mumpung kita ketemu, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol ya supaya kami dapat masukan juga secara langsung dari bapak-bapak sekalian. Nah, jadi gini, baik dari Pak Wali sebagai pengguna alumni atau dari Pak Andi dan Pak Noval yang termasuk dalam asosiasi atau bekerja yang berhubungan dengan dunia arsitektur, tentunya kan pada saat bekerja di arsitektur atau pengalaman punya anak buah di bidang anak buah di arsitek juga, kadang-kadang punya pengalaman ya pada saat mahasiswa lulus itu sebenarnya apa sih skill yang dirasa itu sebenarnya tuh basic nih gitu kan. Katakan hampir semua tempat dunia kerja arsitek tuh sebenarnya butuh skill ini gitu ya. Tapi kok beberapa lulusan arsitek gitu ya, walaupun katakan bukan arsitek di luhur deh, arsitek pada umumnya tuh seringkali kok mereka kok nggak paham ya ilmu ini. Artinya kan berarti ilmu tersebut penting untuk dunia kerja, tapi mungkin kami nggak dapat infonya gitu, sehingga kami nggak memberikan materi tersebut. Padahal itu basic loh gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa juga misalkan gitu ya, sekarang tuh udah trennya itu arsitek tuh punya skill tertentu gitu ya, tapi masih jarang banget loh mahasiswa itu yang lulus itu punya skill tersebut gitu kan. Jadi kayaknya baru beberapa universitas deh yang ngasih gitu ya, sehingga kita kalau nerima pegawai agak repot juga nih gitu kan, karena basicnya masih kurang, contohnya seperti itu. Nah, seperti itu masukan-masukan yang kami butuhkan dari Bapak sekalian. Kira-kira ada yang mau cerita pertama siapa dulu nih dari Bapak bertiga? Dari saya dulu ya. Ya boleh Bapak Nova. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Noval. Saya lulusan arsitek. Saat ini saya bekerja di PT Granito Luna Building Keramik. Itu sebagai industri manufaktur granit. Tapi granitnya granit buatan. Tapi saat ini saya menjabat sebagai sales project. Jadi
lebih ke divisi pemasaran, cuman pemasaran itu lebih ke project, ke proyek-proyek perumahan, proyek perkantoran dan segala macamnya. Nah, sebagai lulusan arsitek, pada saat saya bekerja di industri, dan kebetulan kebanyakan saya tuh bekerjanya di divisi pemasaran ya, divisi sales ya. Jadi yang membuat saya akhirnya saya learning by doing. Pada saat saya bekerja kan akhirnya saya learning by doing. Yang paling utama itu adalah pada saat divisi pemasaran itu atau di industri umumnya mungkin pemasaran gitu ya. Yang paling penting itu adalah public speaking. Oh, public speaking. Jadi pada saat kita, karena kan saya pemasaran, jadi pada saat kita ketemu dengan orang, pada saat kita berbicara dengan orang banyak, dengan ada audiensnya seperti apa Mbak. Nah itu kan butuh tekniknya, kita butuh PD-nya, intonasinya segala macam. Seingat saya sih pada saat saya kuliah di arsitek sih ada 1 semester teknik komunikasi kalau nggak salah ya, teknik komunikasi atau telepon, cuman itu nggak terlalu didalami lagi, jadi hanya sekedar tidak tekniknya nggak terlalu didalami, mungkin ya saya juga lupa mungkin sih pada saat teknik itu presentasi ya, kali ya, teknik presentasi udah gitu. Nah itu penting sih, penting karena buat arsitek kalaupun dia nggak hanya di industri, misalnya dia di arsitek misalnya kayak di arsitek gitu kan, atau di konsultan atau di kontraktor, mungkin itu dia penting banget buat gimana dia mempresentasikan produknya dia supaya si klien ini deal senang dengan cocok gitu ya. Otomatis kan dia harus punya skill yang pertama, bagaimana dia menjelaskan produknya, bagaimana dia menjelaskan desainnya dia, bagaimana dia cara memasarkan desainnya dia supaya si klien ini suka dengan desainnya dia, karena kan itu salah satu itu otomatis kan si arsitek yang akan berperan di situ gitu kan, nggak mungkin orang lain gitu kan, pasti dianya akan berperan, oh desain saya itu seperti ini, keunggulan desain saya seperti ini. Nah itu kan butuh teknik, karena kalau di arsitek sendiri yang setahu saya secara mata kuliahnya kan pasti teknik, lebih banyak yang tekniknya gitu kan, secara desain seperti apa dan segala macam, menjualnya seperti apa sih, menjual desain kita itu seperti apa sih gitu, caranya kita ngomong dengan klien, caranya kita ngomong dengan customer kita seperti apa. Nah itu yang butuh. Jadi yang pertama sih itu sih menurut saya, jadi kayak lebih ke teknik presentasi ya, public speaking atau teknik presentasi itu penting banget. Jadi nggak cuman gini, kalau di tempat kami kan ada nih kebetulan mata kuliah teknik komunikasi arsitektur, tapi yang kami ajarkan adalah bagaimana istilahnya membuat storyboardnya lah kalau di kami ya, dengan media kalau itu loh, architectural presentation board semacam itu ya, karena tapi ya dengan media komputer, karena kan kami base komputer. Tapi ternyata nggak cuma itu ya yang dibutuhkan ya, tapi cara dia presentasikan juga ternyata penting ya. Mungkin APB tersebut mungkin kita pamerin, presentasiin satu-satu, ada audiens gitu, terus dia cara ngomongnya ke audiens gitu kali ya. Ke audiensnya gitu kan, gimana dia berbicara, penggunaan katanya itu sih penting. Karena ada prolog, ada prolognya, gimana dia supaya dia didengar, karena kan kadang-kadang itu sebenarnya sih bakat ya, lebih ke bakatnya masing-masing orang kan punya bakatnya, ada yang bakatnya percaya dirinya beda-beda. Nah, PDC ini beda-beda, cuman tapi kan bisa digali, bisa diasah dengan pendidikan kan, maksudnya dengan ada mata kuliahnya lah gitu kan, setidaknya kan mereka tahu nih teknik-tekniknya seperti apa supaya dia pede, supaya dia bicara di depan audiens seperti apa dan segala macam, karena itu penting sih kalau menurut saya ya, untuk di industri saya sendiri. Mungkin kalau yang teman-teman yang lain mungkin saya nggak tahu ya, untuk mungkin pasti penting juga sih pada saat dia presentasi dengan klien dan segala macamnya, karena kalau misalnya di industri saya sendiri emang ada beberapa mahasiswa arsitek juga sih, ada mahasiswa yang baru yang bersama probation, mereka benar-benar baru masuk segala macam. Nah itu pas pada saat mereka di presentasi, misalnya kita kan ada meeting bulanan, kita ada laporan dan segala macam. Pada saat mereka menjelaskan pekerjaannya mereka, itu masih ya itu tadi, mereka kadang-kadang masih malu-malu, penggunaan katanya dan segala macam masih grogi dan segala macam. Mungkin itu ya, itu sih sebenarnya jam terbang ya. Cuma kan alangkah baiknya pada saat dia sudah terjun ke dunia industri, dia udah bekerja di satu perusahaan gitu kan, dia sudah lulus arsitek gitu kan, pada saat dia presentasi dia pede dan dia bagus, itu lebih bagus lagi, itu lebih berkualitas lagi lulusannya, alumni secara personality ya. Yang kedua adalah karena saya sendiri di industri material ya, di manufaktur, di pabrik, itu tadi saya sih agak kurang
mendalami tentang material-material itu tadi benar. Si mahasiswa arsitek yang udah lulus ini artinya pengetahuan terhadap materialnya Kurang. Ya, saya sendiri pun pada saat saya lulus gitu kan, saya terjun di pekerja gitu, saya sudah bekerja itu memang kurang gitu. Maksudnya yang saya dapat gitu kan, oh ini apa sih, seperti apa. Cuma kalau setelah saya bekerja di Granit ya saya memahami karena saya bekerja di situ selama 5 tahun saya bekerja di situ, otomatis kan saya tahu persis. Cuman kan di industri saya sendiri kan pasti saya berhubungan dengan produk-produk lain, material-material kan, entah itu ketemu di klien, entah itu di mana. Akhirnya kan saya tahu, oh ternyata misalnya ACP itu seperti ini, oh ternyata yang produk-produk lain tuh pas saya akhirnya tahu gitu kan, nah itu yang mahasiswa-mahasiswa yang perlu tahu gitu dari apa sih pengetahuan tentang materialnya ya, yang digunakan di bangunan pada khususnya ya, yang dipakai untuk arsitek ya gitu sih. Kalau dari saya sih itu paling dua itu sih gitu ya. Terus masalah material nih ya. Sebenarnya kan saya rasa mungkin nggak cuma di Budi Luhur ya, kayaknya sih di kampus-kampus lain saya rasa juga pasti ada tuh mata kuliah tentang material ya, walaupun mungkin nggak banyak tapi seenggaknya pengetahuan dasarnya itu ada. Apakah dirasa mahasiswa itu kurang tahu karena mereka nggak pernah praktek di lapangan, atau memang benar-benar blank gitu, nggak tahu gitu? Sebenarnya tahu kalau untuk secara materialnya mereka tahu, tapi mereka penempatannya seperti apa, kelemahan kelebihannya. Misalnya kan sebenarnya untuk menutup lantai itu kan nggak hanya granit, nggak hanya keramik, nggak hanya marmer, kan banyak yang lainnya. Baik itu tergantung lokasinya, tergantung penempatannya, fungsi ruangannya seperti apa, itu kan macam-macam tuh. Nah di situ yang mereka nggak ngerti. Mereka mungkin granit tahu, marmer tahu, anak arsitek nggak mungkin nggak tahu granit, kan pasti tahu. Tapi granit itu apa sih, maksudnya gini, granit itu kan ada dua, ada granit alam, ada granit buatan. Oh granit alam ini lebih kemana, secara misalnya kayak secara cost-nya seperti apa, terus penempatannya di mana, di ruangan mana pasnya gitu kan. Nah itu kan banyak tuh. Nah mungkin pengetahuan seperti sifat bahan mungkin ya, kali lebih, ya. Sebenarnya sih itu lebih detail ya. Mungkin ya nggak cukup satu mungkin nggak cukup satu, mungkin anak-anak interior kali ya yang lebih seperti itu ya. Kalau anak arsitek cuman cuman itu sebenarnya sih kalau pada saat mahasiswa bekerja di perusahaan nantinya entah apapun itu, sudah pasti sih nanti mereka learning by doing, ini sudah pasti. Cuma kan ada baiknya kalau misalnya mereka sudah mengetahui pada saat mereka di kampus, lebih bagus lagi seperti itu. Cuman di yang namanya di satu perusahaan, di industri gitu kan khususnya, pasti mereka diajari lagi, oh ini loh misalnya bahan bakunya seperti apa, raw materialnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, proses produksinya seperti apa, kelemahan kelebihannya seperti apa, keunggulan produknya apa, dan segala macam. Terus misalnya penempatan ini di area mana, di ruang mana, bisa di outdoor atau di indoor. Nah, seperti itu tuh sebenarnya pada saat mereka bekerja di satu industri itu pasti mereka akan mengerti dengan sendirinya sebenarnya. Cuma kan alangkah baiknya misalnya pada saat mereka nanti interview entah dimanapun itu industri materialnya, entah misalnya dari menutup lantai, entah di atap, entah di semen, entah di apapun itu gitu kan, mereka tahu basicnya pada saat mereka interview, pada saat mereka wawancara, pada saat mau bekerja. Tapi mereka sudah menguasai nih secara material, oh semen itu seperti ini, ada jenisnya ini, ada semen itu ada semen instan, ada semen yang ini, segala macam ya. Setidaknya kan mereka kan skillnya berarti lebih, oh ini orang bagus nih, mahasiswa aja dia tahu, berarti kan jenis-jenis semen itu udah ada banyak. Chef juga ada beberapa seperti itu sih. Kayak gitu, masukannya seperti itu. Jadi lebih menjual dirinya dia untuk masuk ke industri. Pengalamannya Pak Noval nih, waktu istilahnya bekerja untuk bidang industri material, pasti berhubungan dong dengan arsitek ya. Misalkan kan dibeli gitu kan, ada arsitek datang gitu kan. Pengalaman nih gimana nih komunikasi Bapak dengan si arsitek? Ada nggak sih putusnya, kayaknya itu tiap kali arsitek kenapa ya nggak ada nih, mesti kekurangannya ini aja terus gitu? Ada nggak pengalamannya Pak Noval? Kalau saya tuh berhubungan dengan konsultan tuh yang di Jakarta khususnya banyak sekali, mulai dari yang baru lulus gitu kan, drafter dan segala macam, baru lulus kuliah, mereka kan masuk ke konsultan. Nah itu saya juga berhubungan dengan mereka. Ada juga yang emang sudah senior, udah yang usianya 60 tahun, 70 tahun. Cara berbicara dengan yang arsitek senior dan junior itu berbeda.
Karena sebenarnya kalau misalnya arsitek-arsitek senior itu mereka sudah ngerti apa sih itu granit. Mereka sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Oh, granit itu penempatannya di sini. Oh, kelemahannya seperti ini. Dia ada daya tekan. Dia nggak dia udah paham dengan sendirinya dan kita tidak perlu menjelaskan secara detail. Bedanya itu ya, yang saya ketemu pengalaman saya sih gitu. Misalnya saya ketemu dengan arsitek nih misalnya gitu kan, DAR Mas lah, usianya 60 tahun. Oh, produk kamu apa? Granit. Mereknya apa? Granit. Dia udah tahu. Langsung Granit ya. itu seperti apa? Dia beberapa brand pun dia tahu gitu kan, kelemahannya apa, kelebihannya apa, dia tahu gitu kan. Jadi oke, saya tahu lah granit itu mahal kan misalnya seperti itu. Terus tapi kualitasnya bagus misalnya gitu kan, untuk misalnya kayak di high traffic dan segala macam penempatan di bangunan-bangunan umum misalnya kayak rumah sakit, mall, sekolah, itu granit emang lebih di atas lah gitu kan dibanding produk-produk lain karena secara produksinya lebih lama, lebih bagus gitu kan, lebih tahan lama. Nah, mereka udah ngerti gitu. Sementara kalau misalnya saya bertemu dengan contohnya misalnya kayak konsultan apa ya, yang banyak anak-anak baru, waduh saya lupa. Ada tuh di Gatot Subroto, saya lupa nama konsultannya. Itu kebanyakan anak-anak muda. Kebanyakan anak muda, ada yang lebih seniornya juga ada, banyak anak muda. Kebanyakan yang baru lulus sekitar setahun atau 2 tahun. Bukan yang di Gatot Subroto, aku lupa apa sih namanya. Wah, banyak ya di Gatot Subroto. Nah itu tuh detail, nanyanya tuh detail. Jadi malah kita menjelaskannya kayak kita dosen jatuhnya gitu kan. Pada saat kita menjelaskan produk, sebenarnya tujuannya untuk supaya mereka memakai produk kita di proyek-proyeknya dia gitu kan. Cuman akhirnya kita menjelaskan lagi dari awal, mulai dari proses produksinya, mulai dari raw materialnya apa saja, karena mereka kritis sih sebenarnya. Anak-anak baru itu kan kritis ya, kritis, dan mereka bisa maksudnya bisa komplain juga gitu kan. Loh, kok bisa kayak gini? Kenapa granito seperti ini? Kenapa granito seperti ini? Kenapa granito mahal dibanding dengan granit yang lain murah? Nah, mereka kritisnya seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kritis. Nah, itu yang membedakan sih kalau pengalaman saya pada saat saya bekerja di industri khususnya untuk granit, tapi berhubungan dengan arsitek itu sih. Jadi pada saat saya bertemu dengan yang senior dan junior itu berbeda banget. Itu. Itu dari Pak Nongol ya, Ya. kurang lebihnya itu ya. Oke, yang kedua dari Pak Wali kali ya. Boleh? Pak Wali kan wakil dari konsultan yang pernah menggunakan tenaga alumni dari kampus kami dari Budi Luhur. Pengalaman Pak Wali gimana waktu merasakan pernah punya anak buah dari alumni kami? Apa sih yang dirasa sama Bapak tuh kayaknya kurang nih, kok rata-ratanya sama nih. Bapak lebih dari satukah yang pernah bekerja dengan Bapak? Kebetulan saya salah satu praktisi arsitek di berkantor di Jakarta, dan saya di konsultan perencana ya, jadi juga berikut MK ya, manajemen konstruksi. Terus saya juga punya ada satu kontraktor memang jadi one package lah, artinya kalau misalnya pun owner minta kita untuk merencanakan sekaligus mencari kontraktornya, ya kita sudah win package. Nah, terus kalau ditanya bagaimana sih kualitas alumni dari Budi Luhur yang pernah saya pakai, kalau secara basically sih overall buat mereka yang baru fresh graduate ya, artinya fresh graduate itu kita trial dulu nih, mereka mau langsung memang bekerja atau mereka mau penyesuaian dulu. Penyesuaian itu dalam artian dulunya sempat misalnya kita nyebutnya apa ya, kalau sekarang mungkin nyebutnya magang, atau istilah kerennya apa tuh, kalau ada mahasiswa yang mau magang di konsultan, apa saya lupa. Istilahnya bukan magang ya? Ada istilah kerennya. Jadi kita juga suka biasanya sih gini, bukan tatap yang kalau saya lupa ya. Nah, terus biasanya yang datang ke kita, yang kita sudah tahu kualitasnya itu mereka yang sebelumnya sudah magang ke kita. Maksudnya dari waktu mereka kuliah, mereka pernah magang? Ya, sempat magang gitu, artinya memang kita kalau di konsultan itu kan pekerjaannya tuh loadnya kita nggak bisa prediksi harus
timingnya masih panjang gitu, atau timingnya masih cepat gitu. Jadi biasanya tenaga-tenaga mahasiswa yang dulu pernah magang di kita itu kita tahu tuh kualitasnya tuh, kita panggil lagi atau kita tawarkan mau lanjut nggak gitu, atau ketika pas dia sudah selesai fresh graduate ya sudah tinggal, karena saya udah tahu kualitasnya, apalagi dari Budi Luhur ya, ada kurang lebih 2 atau 3 orang yang saya sudah pernah pakai bekerja sama dengan dia, dan saat ini juga masih bekerja dengan tim saya di studio. Nah itu kualitasnya itu juga sudah secara basic di magang waktu kita kasih pekerjaan, dia sudah tahu alurnya ya. Jadi misalnya untuk kita tempatkan orang-orang yang kalau arsitek gitu, karena kita belajar bukan hanya belajar tentang struktur konstruksi, tapi kita belajar karakter orang gitu. Artinya seorang arsitek leader atau principal dia harus mengerti timnya sendiri ya. Ini cocoknya di mana gitu. Atau ini orangnya kayak begini nih, yang kalau orang Jawa tuh biayakan gitu ya bilangnya, atau apa ya gitulah gitu, pretel sembrono gitu. Nah itu karena dia senangnya gitu tapi kerjanya rapi, nah kita tempatin ini dia orang nggak bisa kerja yang di depan komputer terus ya di tempat itu gitu. Jadi terserah mau di mana gitu, tapi kerjanya rapi. Kalau kualitas tadi saya bilang alumni UBL saat ini meskipun mereka masih banyak belajar, tapi secara basic mereka sudah paham gitu. Mungkin saya tidak tahu dari Ibu Kaprodinya ini dan ibu-ibu dan bapak yang lainnya, saya rasa bobotnya sih sudah lumayan, cuman memang secara pengaplikasian di dalam rancangan desain itu perlu banyak dituntun sih. Contohnya ya tadi Pak Noval menyinggung masalah material gitu kan. Karena memang material ini teknologi semakin banyak yang baru, pengaplikasiannya itu pun juga sudah macam-macam, banyak yang instan, banyak yang konvensional, ada yang susah sekali gitu kan, dan kita menemukan solusinya itu justru di studio sebenarnya. Dan itu kita brainstorming sama tim, baik itu yang junior dan senior, sama orang struktur juga gitu, dan si aplikatornya. Artinya ketika kita menggunakan bahan baru, ini mengaplikasikannya gimana. Kalau mereka sudah ada keluar gambar kerja atau yang memudahkan kita sebagai perencana, ya udah kita tinggal mengikutkan aja ke dalam desain tuh biasanya. Tapi bukan hanya mungkin kalau anak-anak sekarang tuh mahasiswa yang fresh graduate sekarang tuh mereka sangat mumpuni atau sangat qualified sekali di 3D. Itu yang memang banyak dipakai loh semua konsultan. Banyak banget. Jadi mereka masuk sebagai fresh graduate, belum bisa disebut arsitek junior, tapi kadang kita menyebutnya 3D artist atau ya 3D artist impression, atau membantu kita untuk presentasi. Jadi materi-materi presentasi yang kira-kira ini perlu dibeginikan nih tampak ininya gitu. Nah itu mereka yang mengerjakan. Karena saya pun juga yang lulusan lumayan lama, melihat mereka yang tekniknya sekarang udah cepet banget gitu. Kalau dulu di CAD disebutnya Autolix gitu, kalau di 3D saya nggak tahu gitu. Jadi udah cepet banget udah jadinya gitu. Udah beda banget. Itu yang artinya dengan begini tuh kita termotivasi untuk menggunakan orang-orang baru gitu. Orang-orang yang memang lebih fresh, yang lebih segala macam, tapi memang mereka hanya kuat di operating gitu. Itu yang akhirnya kita di konsultan, teman-teman di konsultan tuh selalu brainstorming. Kita tiap hari Senin tuh tiap Senin pagi itu selalu yuk kumpul ngomongin proyek A, B, C gitu kan. Ininya di mana, solusinya di mana gitu. Jadi itu yang selalu kita budayakan. Nah, anak-anak UBL ini juga cukup cukup aktif untuk mencari tahu gitu. Khususnya penyelesaian desain
yang sifatnya rumit, apalagi kalau udah masuk ke project-project skalanya besar, misalnya kayak high rise building atau mid rise. Kalau ada kita bisa membaca mereka, oh ini cocoknya udah di 3D artist aja gitu, karena 3D artistnya bagus banget gitu. Itu membantu kita banget, itu nilainya juga lumayan, karena memang penting juga kita masukin, kita submit ke klien, kita presentasi itu kan seperti kayak impression tersendiri ya, kalau ngeliatnya, apalagi udah jadi animasi dan segala macam, itu cukup membantu. Paling apa lagi ya tadi, apa yang kurangnya kalau memang masalah material, saya setuju untuk material mereka kurang, apalagi terlebih kalau arsitek ya, kalau yang mereka memang lulusan arsitek, karena kita ada divisi arsitek dan interior. Yang arsitektur lebih kepada konstruksi. Ketika saya mendesain pribadi gitu, saya mendesainnya ada hal baru yang ini di dunia konstruksi mungkin baru ya 2-3 yang sudah pakai metode seperti itu, atau bahkan sama sekali belum ada gitu. Jadi kira-kira apa yang mesti material apa yang mesti kita pakai gitu kan. Nah, kalau kita kan di prinsipal atau di tim leader nih udah mendesain, kasih ke tim, mereka sudah memahami, terus tinggal dibuatin modelingnya, lalu masuk ke tim-tim juniornya tuh, atau tim-tim drafter yang fresh graduate untuk mengdevelop engineeringnya, detail engineeringnya. Nah itu biasanya dipandu sih sama tim kita senior di ahli strukturnya. Ketika misalnya baja ketemu beton, bagaimana sambungannya, terus ketika harus kayu yang mesti konvensional sambungannya, ketemu sama plat besi yang mesti di macam-macam itu bagaimana gitu, itu masih agak kurang. Jadi kalau nggak salah ada mata kuliah struktur konstruksi atau konstruksi bangunan, itu masih ada ya, masih sampai sekarang masih ada ya. Kita cuma ganti nama aja sekarang namanya teknologi bangunan. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kalau nggak saya dapat 6 atau 8 SKS itu untuk SK1, SK2, SK3 gitu. Lalu ada lagi konstruksi bangunan yang lebih membahas kepada detail basicnya. Kalau SK kan struktur konstruksi itu lebih ke mid rise ke high rise gitu kan, atau yang lebih kompleks ya. Apalagi kalau kita udah bicara hospitality atau kita bicara lebih ke mixed use gitu, itu bangunan-bangunannya sudah kompleks banget tuh. Nah konstruksi atau struktur yang kita pakai juga udah aneh-aneh sih sebenarnya. Ada yang mesti konstruksi spider lah, ada konstruksi macam-macam, fondasinya mesti gimana. Nah itu memang penting banget sih, tapi bukannya tidak terpakai sama sekali, tapi justru malah saya selalu menginstruksikan, coba yuk buka bukunya lagi gitu. Mereka masih fresh banget nih gitu, baru lulus lah gitu. Buka bukunya lagi, minimal basic di perkuliahan yang mereka terima itu memang kepake secara prinsipnya. Tapi di lapangan kita mengembangkan lagi biasanya gitu. Karena dunia arsitektur itu seperti kayak dunia musik ya, atau tiap hari itu selalu ada yang baru. Jadi kadang datang ke kantor kita vendor atau supplier dari ini, Pak, kita menawarkan ini bla 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 gitu. Itu udah baru lagi gitu. Terus kayak model tadi Pak Noval bilang penutup flooring ya, penutup finishing lantai itu bukan hanya granit aja gitu. Memang banyak sekali gitu kan, Jadi terus pengaplikasiannya pun bukan hanya mereka cuman hanya di semen, terus macam-macam. Ada yang mereka mesti pakai panggung, ada yang mesti pakai konstruksi, ada yang mesti apa gitu. Bahkan penutup lantai pun juga sudah bisa dipakai untuk dinding gitu kan. Sudah bisa dipakai untuk decking ya, full deck segala macam gitu. Jadi ini sangat beragam sih. Nah itu yang kalau menurut saya struktur konstruksinya memang mesti dipakemkan lagi, karena memang anak-anak baru ini nih penting buat mereka mengenal detail-detail. Arsitek itu kan bicara detail selain konsep ya.
Jadi detail-detail apa yang dia nantinya mau munculkan di desainnya gitu. Kalau zaman saya setelah lulus kuliah, terus saya sempat kerja sebagai drafter dulu tuh, itu kenyang tuh saya tuh dikasih gambar kerja. Jadi kadang dalam saya bisa megang 3 project untuk DED-nya aja gitu. Jadi detail engineering development-nya 3 project yang desainnya dari yang mudah sampai yang sulit. Tapi kan saya punya basic yang mana strukturnya nih pakai ini nih, berarti solusinya mesti begini. Lalu saya tanya sama senior saat itu gitu kan, ini gimana ya solusinya, bla bla bla. Nah itu biasanya habitnya studio arsitek kan memang begitu ya. Jadi ya berdiskusi apa segala macam. Jadi tidak murni desain itu adalah milik atau di-create oleh si prinsipalnya, tidak murni. Jadi bahkan saya pernah mengalami proyek yang memang dari junior atau dari mereka yang benar-benar baru gitu, memberikan ide atau apa. Nah itu yang saya rasa sangat penting selain struktur opsi, karena memang minimal 1-2 tahun itu mereka harus paham banget tuh detail-detail perancangan. Tidak semuanya yang fresh graduate itu langsung ditaruh di posisi yang enak lah istilahnya. Jadi mereka rata-rata memang disuruh sebagai drafter Di awal ya? Di awal pasti jadi drafter, tapi kita atau saya pribadi suka challenge. Oke. Dari kita pribadi tuh kita suka challenge. Saya selalu challenge. Saya kalau menilai orang gini, oke, masuk si A gini, dari kampus mana nih, saya udah bisa menilai kampus A, kampus B yang notabene image-nya bagus lah, arsitekturnya ini segala macam. Tapi bagus di apanya dulu gitu. Masing-masing kampus tuh yang saya alami ya. Misalnya saya pakai ini boleh menyebutkan nama kampusnya nggak? Saya pernah pakai anak fresh graduate dari Untar ya. Dari Universitas Tarumanegara. Notabene kan memang mereka desainnya bagus. Saya udah bisa nempatin dia tuh nggak di tim DED, tapi di tim konsep gitu. Di tim konsep yang mana apalagi dia sudah biasa ikut sayembara gitu. Jadi di tim konsep mengelola konsepnya, menganalisa segala macam, berarti dia udah tahu nih, tinggal kita ngeliat aja. Lalu kalau anak-anak budi luhur UBL ini kuat memang di tadi SK-nya, di konstruksinya. Jadi secara penggambaran itu cepat sekali. Jadi kalau misalnya saya minta deadline, ini besok kita mesti presentasi nih gitu. Itu dikasih sore, besok paginya udah selesai gitu. Itu cepat memang secara tapi cuma hanya sebagai operator. Iya. Gitu. Konseptor ya. Iya. Jadi tetap saya gambarin misalnya ini nanti detailnya begini nih, gini segala macam, mereka cepat gitu. Jadi secara penggunaan teknologinya lebih cepat. Ketika pas kita trial untuk coba dong desain gitu, konsep ini ada tanah sekian, ownernya mau begini gini gitu. Biasanya itu tak lepas gitu. Kalau misalnya mereka udah berjalan minimal 3-6 bulan. Nah itu masih agak tertati, masih agak kurang. Jadi dalam metode perancangannya itu masih agak kurang. Memang kadang mereka mulai dari modelingnya bagus ya, tapi ketika pas kita masukin ke site atau kita analisa ke ininya nggak cocok gitu, karena terbentur dengan aturan, terbentur dengan lingkungan, terbentur segala macam. Itu yang sering kali bukan hanya UBL ya, ditabrak sama mereka gitu. Jadi pengenalan site-nya itu masih kurang, tapaknya masih kurang. Itu paling basic lah. Jadi saya tuh selalu menilai memang nih si A coba saya kasih 1-3. Saya mendesain dulu nih 1-3. Lalu mereka terusin. Kalau mereka bisa lanjut 4, 5, 6, ini orang progresnya bagus ya. Artinya saya akan tempatkan di situ. Tapi misalnya saya coba dulu 1 gitu. Nah, dia lama nih, masih 1-2, kadang suka nanya, oke, saya tambahin lagi 2-3 gitu kan, masih tetap lama gitu, 5-6 gitu. Jadi
sampai itu desain udah mau mendekati jadi, dia baru bisa ngeh. Saya penilainya gitu. Semua pasti rata-rata arsitek, prinsipal, mereka akan menilai timnya seperti itu. Gitu. Jadi mereka akan tahu ini anak ditempatkan di mana supaya dia lebih enjoy. Gitu. Tapi banyak juga yang mereka multi talent. Jadi 3D-nya bagus, bisa bikin maket, konsepnya bagus, terusnya pengenalan struktur konstruksinya juga bagus, tapi presentasinya kurang. Wah, betul juga tadi Pak. Ya. Jadi ketika pas, kita selalu trial juga tuh sebelum kita mau presentasi. Ini kan kamu yang buat nih sebagai Desainernya lah. ya di sana. Jadi kita nyebutnya arsitek in charge lah gitu kan. Arsitek in charge atau kita nyebutnya project arsitek gitu. Ya, masing-masing project kita kasih tanggung jawab satu-satu. Oke, pegang si A, si B gitu kan. Nah, dia tanggung jawab tuh untuk mengkoordinir projectnya. Nanti ketika pas dia otaknya lumayan lah 70% dari dia. Gitu kan. Tapi ketika dia menjelaskan bingung dia sendiri dari apa, karena melebar itu tidak menyempitkan masalah gitu. Padahal desainnya desain dia sendiri. Padahal desainnya desain dia sendiri dan dia bingung ketika harus berhadapan sama orang gitu. Harus mulai dari mana dulu, dan itu memang akhirnya kita selalu biasanya tuh di waktu-waktu kalau nggak Jumat atau Sabtu kadang, kalau sebenarnya Sabtu Minggu kita libur. Cuma Sabtu kalau kita lagi overload, mereka datang, ya udah kita coba, ya udah Sabtu seperti bermain aja gitu. Artinya yuk presentasi sambil apalah, sambil kita makan gorengan segala macam gitu. Jadi membiasakan mereka bicara di depan audiens, membiasakan mereka untuk bercerita tentang desain yang mereka buat. Sekarang tuh daerahnya ke sana karena prinsipal itu lebih kepada prinsip-prinsip aja biasanya. Lebih kayak ada desain, ada orderan, ada project, udah tinggal mereka yang buat gitu. Itu sih kurang lebihnya. Oke, terima kasih ya, tadi kita sudah break dulu untuk sholat maghrib dulu. Dilanjut lagi, mungkin dari Pak Wali masih ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau saya boleh sedikit simpulin atau lebih dirangkum, yang dibutuhkan konsultan atau dunia kerja di konsultan arsitek ya. Pasti kalau arsitek itu larinya mereka ke konsultan perencana ya. Nah, itu yang dibutuhkan adalah selain skill secara operating sistemnya, dia bisa mahir atau mampu menguasai tools atau program-program yang memang dibutuhkan gitu, seperti AutoCAD ya, 3D Max atau SketchUp minimal, terus sama beberapa program-program desain grafis, Photoshop gitu. Itu lebih kepada bentuk presentasi. Itu pertama. Kedua, tadi betul bahwa teknik komunikasi itu perlu dipertajam. Jadi harusnya mungkin kalau saya boleh ngasih masukan ke Ibu sebagai Kaprodi Arsitektur UBL, jadi mereka itu harus dibiasakan untuk berbicara di depan audiens, minimal di satu angkatan atau di random angkatannya ada satu proyek yang memang mesti mereka mempresentasikan karya stupanya atau apa gitu, tapi yang sifatnya udah open floor aja gitu, tidak hanya di depan angkatannya tok gitu. Itu harus dibiasakan. Memang di budaya di studio itu ketika kita memberi mereka orderan, mereka itu harus mempresentasikan dari awal persis seperti di kuliah. Jadi dari tahap konsep, lalu dari tahap pengembangan sampai tahap jadi, itu selalu dipresentasikan. Dan tidak hanya mereka sendiri, jadi kita giliran misal satu proyek dipegang tiga orang, nanti mereka yang presentasikan tuh. Jadi supaya mereka ketika keluar itu sudah terbiasa untuk berbicara dengan audiens. Atau kadang juga ada yang begitu masuk ke studio saya nih, ketika untuk memperkenalkan diri juga cuman kayak nama saya A, saya lulusan ini bla bla bla, udah selesai. Jadi kayak tidak punya perbendaharaan kata, udah stuck di situ. Jadi kita yang mesti nanya. Arsitek itu kan harusnya pinter ngecap. Artinya pinter ngecap itu dalam artian
bisa membawa suasana. Itu Tech Com Arts-nya, teknik komunikasi arsitek masih ada ya di Ada sih, mata kuliah masih ada. Berapa Cuman SKS ya itu ya? 2 SKS. Jadi diolah. gini, produk arsitek itu kan bukan hanya berupa desain, maket dan lain-lainnya, modeling itu, tapi dia sudah menyiapkan itu tapi tidak bisa ngecapnya, tidak sampai ke si klien gitu. Jadi ini yang kita perlukan karena sekarang ini udah lebih fasting loh. Jadi very too fast lah, artinya fresh graduate itu bisa langsung ke level junior, lalu bisa sangat cepat ke level senior dalam waktu 2-3 tahun. Sangat-sangat cepat, karena dilihat dari performance-nya dia, penguasaan dia akan struktur, terusnya dia mahir dalam operating system, program segala macam, dia bisa tidak jarang saya pribadi juga memberikan anak-anak yang pengalamannya 3 tahun tapi sudah bisa menghandle satu project. Meskipun dalam satu project lead itu ada yang memang kita taruh senior arsitek yang sudah pengalamannya di atas 10 tahun. Jadi tapi secara day to day-nya, secara tektokan sama klien, mereka yang maju. Itu. Jadi udah banyak sekali. Seperti kita kenal lah kayak tim-timnya Yoriantar, tim-timnya Andra Martin, atau yang lainnya sekelas-kelas itu. Kayak mereka itu kan nggak akan terus stay di studio si prinsipalnya. Jadi mereka sibuk cari project lagi. Artinya ketika mereka sudah menghandle, udah di brief gini-gini, mereka yang si tim yang ini yang disuruh jalan. Nanti tinggal di evaluasi nih sama kita si prinsipalnya. Itu kedua. Ketiga itu tadi pengetahuan tentang material dan struktur, karena memang penting juga ketika mendesain, tidak hanya mendesain, dia tahu ini mau pakai apa, si strukturnya. Terus yang keempat adalah, ini paling terakhir sih, ini lebih kepada opsional kalau menurut saya, karena memang arsitek itu kan orang seni ya jatuhnya. Artinya memang betul kata Pak Novel tadi, bahwa ada yang anak-anak fresh graduate, dia merasa pintar, dia merasa bisa, terusnya dia kayak punya harga gitu, sudah mulai tidak mau menerima orderan yang sifatnya bukan skupnya dia gitu. Artinya padahal kalau di konsultan, kita harus bisa jadi apa aja, kadang suka bikin market sendiri, kadang bisa apa gitu. Itu kan memang pembelajaran studi ketika kita mendesain, kita bikin bentuknya kayak gimana sih nih. Si arsiteknya memang yang turut campur gitu. Oh ini saya mau ada detail-detail di sini gitu. Jadi memang begitu. Jadi attitude, kalau saya boleh simpulkan bahwa attitude-nya arsitek ini, anak-anak sekarang kan mungkin lebih kepada tingkat egoisnya atau idealisnya itu tinggi. Tapi kalau kita tidak arahkan, ini akan kemana-mana, akan liar terus. Mungkin kalau zaman kuliah liar is okay, memang harus liar berpikirnya. Tapi ketika pas sudah menyempitkan masalah, dengan performance-nya dia bertemu klien, dengan pembawaannya dia yang siapa yang mau ditemuin nih, ternyata pejabat pemerintahan yang gini-gini, tapi penampilannya dia yang mungkin kalau udah punya nama sih oke lah, tapi kalau yang anak baru kemarin terusnya udah gimana, tapi dia punya ciri ya itu agak dipertanyakan juga. Kalau di studio is okay, tapi kalau misal itu kebawa sampai ketemu klien terusnya attitude-nya tidak bagus, yang kenakan adalah firmanya kita gitu. Jadi konsultannya kita yang kena. Jadi kadang suka nggak sedikit saya bilang, itu siapa yang lu suruh ketemu gue gitu kan, klien kan gitu kan. Apalagi kalau maaf ya, orang-orang Chinese yang memang mereka lebih kepada belak-belakan ngomongnya, kok anak baru kemarin lu suruh ketemu gue bla bla bla. Kita enggak Pak, saya lagi di luar kota, dia udah cukup mumpuni, dia handle semua proyek. Enggak, ini gue nggak suka loh soal ini gitu. Ini perlu itu lebih kepada apa ya, kalau dulu di zaman sekolah tuh ada BP-nya lah, guru BP-nya. Jadi lebih kepada pendekatan bahwa kalau
kalau arsitek mau punya ciri itu bukan dengan gayanya. Kalau dia sudah merasa hebat, konsepnya kuat segala macam, punya nilai karyanya, dia mau melakukan kayak gimana is okay. Se-etnik-etniknya atau se-unik-uniknya si arsitek itu, mereka juga tetap punya attitude. Lihatlah Budi Pradono. Budi Pradono kalau ketemu ya rambutnya di merah-merah. Ini hari ini saya ketemu warnanya merah. Nanti bulan depan ketemunya warnanya kuning gitu. Karena pakai ini. Oh ya begitu. Tapi ketika pas dia harus ketemu klien, dia tetap sopan. Pembawaannya beda. Komunikasinya tuh bisa dibawa. Itu yang penting. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin cuma nambahkan aja ya. Gitu. Oke. Mungkin boleh nih tanya satu. Ini kalau sebagai misalnya arsitek sekarang nih, kalau misal mau ketemu klien gitu kan, sekarang kita udah tahu nih teknologi kan berkembang, kita apa-apa pakai 3D, SketchUp gitu macam-macam. Nah, apakah masih perlu untuk sketsa Kemampuan manualnya? sketsanya masih perlu nggak sih? Betul. Betul itu sangat perlu. Senjata kalau menurut saya. Ya. Senjata itu dalam artian kita ketemu klien itu nggak langsung bicara tentang konsepnya langsung jadi modeling. Tapi ada klien yang sifatnya ada yang modelnya ngetes, ada yang memang dia pengen lihatnya orang Konsep. Yang gua mau kayak gimana sih gitu. Kalau dulu saya pernah kuliah, itu ada satu dosen saya yang memang bilang bahwa senjatanya arsitek itu adalah pensil atau pena. Sampai sekarang pun saya ikutin. Jadi kemana-mana tuh saya mesti bawa. Kalau sekarang kan udah canggih ya, udah ada tab, kita bisa coret-coret segala macam. Tapi tetap kan. aja sketsa ya. Tetap sketsa gitu. Nah, artinya itu adalah proposal awal. Proposal awal ketika kita menuangkan ide, ini Pak, nanti gini kurang lebih ini konsepnya. Nggak apa-apa, itu terlalu harus dibiasakan. Kan nggak mungkin ketika pas ketemu klien, oke Pak, sebentar buka laptop terus dibikinin SketchUp-nya begitu, itu kan lama sekali. Lama Lain lah. ya dengan kita live langsung nih ini gitu ya. Jadi ketika walaupun itu coretannya masih bentuknya kasar atau masih mentah, itu lalu kita sampaikan dengan komunikasi, itu nyampe ke klien. Makanya ini mesti di blend nih antara komunikasi, nalar konsep kita dan attitude kita. Nggak mungkin ketika pas kliennya lagi penjelasan terus kita selak gitu kan, itu nggak punya attitude namanya ya. Jadi mendengarkan dulu gitu. Kalau saya pribadi gitu, mendengarkan dulu maunya apa, baru kita sketch atau segala macam. Oke Pak, ini nanti ini pakai bahan ini pakai ini. Udah itu baru nanti setelahnya digodok ke di studio. Memang perlu banget selain keahlian tadi, teknologi program-program yang membantu untuk pekerjaan arsitektur atau perancangan. Seorang arsitek itu minimal dia harus bisa sketching. Harus ya. Kalau nggak salah ada ya namanya gambar arsitektur ya di mata kuliah. Iya kalau dulu. Sekarang kita digabung sama gambar teknik. Okay. Dulu ada estetika bentuk, sekarang kita gabung di mata kuliah praperancangan, ada estetika bentuk, gambar arsitektur sama gambar teknik. Jadi satu di situ. Okay. Nah, ya itu memang itu penting lah saya, karena kalau saya kan kurikulumnya dulu kurikulum lama ya, jadi peralihan tuh dari yang zamannya kurikulumnya silabusnya insinyur ke ST tuh, jadi masih merasakan itu gitu kan. Artinya 144 SKS bobotnya tuh penuh banget ya, kayak bobotnya IR dulu insinyur. Nah, sketsa itu udah senjata banget. Jadi kadang diminta secara di depan dia untuk kita sketsa. Jadi itu yang kita butuhkan. Jadi enggak kalau misalnya kita ngeles gini nanti ini gitu, kita enggak. Ini saya sedikit cerita ya. Kalau tahu gedung Bakri yang di Kuningan, itu karyanya siapa? Universitas. No, gedung Bakri. Bakri yang Bakri Tower yang di epicentrum Kuningan. Itu karyanya Urbane kan, Ridwan Kamil. Jadi saya sedikit cerita aja, karena kebetulan memang dulu memang dekat sebelum dari dia jadi wali kota loh, jadi gubernur. Itu ceritanya ketika pas dia dapat dipanggil oleh Bakri Group
si Kang Emil nih panggilannya, dia kan bukan arsitek yang operating masih buka SketchUp segala macam ya. Dan dia cuma ada di kertas, kalau nggak kertas bekas coret-coretan, dia punya pen, dia punya pulpen ya. Dia langsung mendesain di situ. Itu proyek berapa ratus M lah. Hanya dari coretan. Hanya dari coretan. Awal dari coretan. Ya, dari kertas coretan ya. dia mendesain, oke. Udah ketemu klien pertama di pertemuan pertama first meet-nya, lalu si sketsanya itu udah tuh ditaruh gitu aja gitu kan, ditaruh di mobilnya. Terus ini perkembangan proyek ini kan dari pertama ketemu tuh si klien tuh sibuk lah apalah, terus baru bisa menghubungi lagi setelah 2 bulan kemudian ya, atau 2 minggu kemudian gitu kan. Nah sama si supirnya sama drivernya ini coretan ini karena suka bersih-bersihin mobil, udah dibuang, udah dilecek-lecekin, udah taruh gitu. Minggu besoknya dipanggil si Kang Emil ini untuk mempresentasikan konsepnya udah sampai mana gitu. Jadi langsung tanya sama si itu drivernya, namanya Nyanyang. Yang coretan saya yang buat Kuningan di mana ya? Yang mana Pak? Itu yang saya gambar waktu itu di kertas itu. Wah udah tak buang katanya, dicari oleh tempat sampah, untungnya masih ada. Dan itu yang dibawa untuk mempresentasikan si klien. Dan itu jadi berapa ratus. Jadi kayak gitu sekarang kita lihatnya. Itu kenapa saya bilang pentingnya sketsa. Itu padahal udah arsitek ternama ya. Udah arsitek ternama ya. Tetap ya. Masih tetap kayak gitu udah. Itu aja sih. Oke, ya, makasih ya Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut berikutnya dari Pak Andi, ini perwakilan dari Asosiasi Arsitek ya di Indonesia. Mungkin bisa cerita Pak Andi pengalaman Bapak sebagai asosiasi itu apa sih sebenarnya kebutuhan si anak gitu kan, dari sudut pandang asosiasi ini pada saat dia masuk ke dunia kerja itu seperti apa? Oke, perkenalkan saya Andi Saputra. Kebetulan saya dari IAI. Saya akan bahas 2 poin di sini karena semuanya sudah diborong ya jawaban. Sampai saya bingung mau ngobrol apa. Aduh, tapi akhirnya 2 poin saja. Pertama IAI dan arsitek. IAI tetap kita akan kembali kepada belajar dan belajar karena di sana banyak sekali ya teman-teman yang dari kampus ini, kampus itu, kampus ini. Nah, akhirnya dihimpun dalam satu wadah yang namanya IAI. Di sana ada seminar, di sana ada talk show, di sana ada webinar, di sana ada perkenalan material, di sana ada pengabdian, di sana ada banyak banget gerakan-gerakan sosial ya, dan itu sangat membangun knowledge tentang pengetahuan mahasiswa, nggak hanya di dunia arsitek dari yang tadi yang akademis gitu ya. Nah makanya ketika teman-teman lulus sebenarnya dia bingung jati dirinya di mana nih si arsitek ini, fresh graduate, saya mau ngapain ya? Kalau saya masuk ke konsultan, saya pasti akan jadi drafter. Kadang gengsi itu menjadi sebuah tolak ukur yang sangat nggak mau lah jadi drafter kan gitu. Kadang kan saya udah kuliah sampai sekian tahun, masa masih jadi drafter. Kadang ketika diperjelas berapa jadi drafter di sana gajinya ya, fee salary-nya sekian, akhirnya menjadi satu gengsi lah, dan itu sebenarnya salah menurut saya karena dimanapun ketika kita sudah lulus, artinya kita akan kembali ke dunia baru yang harus kita habitnya kita harus adaptasi lagi, kayak seperti kita masuk konsultan. Nah, apalagi di IAI. Nah, teman-teman itu betul ketika teman-teman udah menjadi pengurus ya di sana, teman-teman harus dikuras nih otaknya, kita harus bikin sesuatu yang wow nih. Karena nggak hanya arsitek loh yang mendengarkan kita, yang menyaksikan kita gitu. Ini jangan sampai misal kita kemas gelas. Nah, jangan sampai gelas ini yang melihat hanya arsitek aja yang paham. Kita harus sajikan kepada bapak ini yang sebagai apa yang ini. Nah, akhirnya dia juga paham tentang gelas ini yang kita buat. Nah, lebih ke sana. Dan kita dituntut, apalagi sekarang banyak banget persyaratan ya. Artinya lebih ke akademis. Itu yang saya ambil adalah bagaimana
mahasiswa yang baru lulus itu betul-betul mengaplikasikan dunia kerjanya di sana. Kenapa di situ ada PPA dan segala macam? Karena memang ya bahas nyinggung masalah attitude, terus knowledge sama segala macam itu ya kan. Selebihnya ya mungkin kalau memang teman-teman tertarik ya coba nyebur di IAI biar pengetahuannya memang lebih luas ya karena di sana. Terus kedua saya coba bicara tentang arsitek. Arsitek satu aja kalimat arsitek, tapi maknanya sangat luar biasa besar ya. Di sana ada konsul ada studio, di sana ada praktisi, di sana ada sales, di sana ada konseptor dan segala macam. Nah, saya saran buat teman-teman mahasiswa yang fresh graduate itu lebih ke berkarakter, arsitek yang berkarakter. Nah, kebetulan ini saya cerita pengalaman kerja saja. Saya nyemplung di dunia konsultan, di dunia desain and build kayak gitu juga memang beberapa juga sudah saya kantongi dari mereka itu. Ketika saya keluar dari sana, yang saya ambil adalah kamu itu harus menjadi karakter nih. Gitu. Karakter itu artinya yang berilmu dengan standar-standar yang kayak gini ketika di desain and build kontraktor ya. Nah, kalau di studio tadi kan mungkin udah dijelasin nggak jauh beda dari itu. Nah, di sini karakter yang saya bahas adalah saya berangkat usaha atau bisnis itu kembali kepada konsep yang saya sangat suka di dunia perkuliahan yang akhirnya waktu itu sempat saya pernah pikirkan dan saya gagal menjadikan ini bahan jadi skripsi. Saya sangat suka waktu itu sustain dan save earth, di mana saya harus memikirkan sesuatu yang ini benar-benar menjaga bumi kayak gitu ya. Tapi saya pengen membuat bahan itu menjadi skripsi, tapi gagal karena waktu itu saya masih kurang belajar lah. Saya sadar saya kurang belajar. Akhirnya coba saya kembangkan di dunia bisnis dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Nah, seperti yang satu saya ambil dari kontainer ini kan sampah gitu ya, sampah. Orang lain berbicara sampah itu nggak berguna, tapi bagi saya teman-teman arsitek ini satu hal yang unik gitu. Terus saya coba manfaatkan dia si kontainer dengan beberapa gaya desain yang kubikel, dan sebenarnya kalau kita bermain kontainer itu lebih berpikir ini ruang yang sangat terbatas dan bagaimana cara pola pikir konsep yang harus kita masukin dan jadinya seperti apa, presentnya seperti apa, seperti itu. Nah, dan penggabungan kayak gitu kan memang butuh belajar. Makanya kalau teman-teman yang hanya berkarakter pada gambar, lebih ke penyajian tadi ya, operating ya, menurut saya coba digali lagi inovasi atau kreativitasnya, karena klien itu nggak melihat dari segi itu saja gitu. Tapi dari apa yang kita punya sebenarnya kita bisa buat itu lebih berkesan buat orang lain gitu. Nah, terus tadi kita bicara konten. Nah, satu hal lagi konsep yang saya suka dari arsitek, saya kuliah arsitek itu tadi tentang save earth ya, dimana saya hanya tahu dulu ini nanti bangunan pakai panel surya itu, tapi kita tuh nggak tahu sih bagaimana sih kinerjanya panel surya itu gitu. Ketika kita ditanya kembali kan gitu, hemat energi ya, gimana sih eco green itu gitu. Pak, eco green itu nanti kita pakai panel surya, iya gimana? Gitu. Kadang saya suka ditanya gitu. Nah, karena memang yang belum goals sekarang konsep saya adalah kontainer mandiri. Ketika itu dikirim kemana aja harus dia hidup sendiri. Dari segi elektrikalnya dia harus hidup sendiri dan segala macamnya. Nah, artinya materi-materi atau silabus-silabus yang dikasih kepada mahasiswa-mahasiswa ini selain secara technically dan berkarakter, mahasiswa baru itu memang harus banyak praktek ya. Artinya prakteknya itu kalau hanya sebatas di luar dan tanpa benar tadi ya teknik presentasinya enggak kita awasi, ya akan jadinya seperti hal yang sia-sia aja. Karena yang penting saya sudah praktek, yang penting saya sudah
presentasi yang penting tanpa ada evaluasi dan penilaian yang mendetail ke arah situ. Nah, kenapa banyak teman-teman yang baru itu dianggap tidak berkualitas? Kalau yang betul-betul yang wah ini baru udah disuruh ini nggak mau, disuruh desain nggak mau, disuruh ini masih lama kayak gitu. Tapi kita bicara gaji mintanya tinggi kan kayak kadang-kadang kan gitu ya. Sementara trial dan error itu kan setiap pemilik bisnis yang seperti studio itu kan sangat membutuhkan itu ya, trial dan error, apalagi teman-teman yang baru itu kan ya perlu banget lah kayak gitu. Ya kalau kualitinya tidak bisa kita tinggikan ya apa jadinya kan kayak gitu, apalagi tidak berkarakter kayak gitu, terus tidak beretitude. Nah itu kan sangat sangat kurang dalam suatu teamwork kayak gitu. Karena bagaimanapun tetap arsitek judulnya satu, tapi di dalam arsitek itu luas. Kita harus bangun teamwork yang bagus gitu. Karena di sebuah dapur yang bagus pasti kan teman-teman ini ya udah benar-benar nguras energinya nggak karu-karuan kan pasti kalau di dalam studio. Baru nanti ke arah konstruksi, bagaimana pengambilan keputusan dalam setiap konstruksi yang dibangun gitu. Nah itu kan butuh jiwa yang gimana ya, butuh analisa juga, butuh jiwa yang betul-betul matang nih. Ini konstruksi harusnya begini dan ini begini. Ini misal kita bicara baja, ini baloknya berapa, tiangnya berapa, stiffenernya berapa, terus konsulnya berapa. Nah itu sudah betul-betul dianalis dengan baik, dan pengambilan keputusan ketika di lapangan ya berarti harus betul-betul sesuai dengan apa yang didesain. Kadang-kadang suka melenceng dan suka komplain itu karena ya apa yang kita buat tapi itulah yang kita langgar gitu kan. Kadang-kadang sampai ada yang tadi dibilang dia yang desain, dia yang nggak bisa ngejelasin. Jadi kan satu hal yang lucu, apa yang kita buat berarti apa yang kita langgar kan, itu sebenarnya kan bisa kita koreksi dari segi pribadi. Menurut saya sih kayak itu. Nah mengarah ke mata kuliah, memang apalagi era digital ya, zaman sekarang yang segala macam visualnya itu bagus-bagus ya teman-teman, memang harus banyak belajar secara visual. Nggak hanya ini mata kuliah apa sih, fotografi, penting foto-foto, karena kebanyakan ya kayak gitu. Saya mengamati teman-teman yang baru-baru ini memang ada banyak, coba saya ngetes aja deh mas, bisa di mana foto, saya bisa coba ini kamera, silahkan kamu cari objek dan kamu presentasi. Fotonya bagus, tapi ketika presentasi nggak bagus. Kadang presentasinya bagus, fotonya nggak bagus. Kan kadang ada selisih di sana. Artinya kalau hanya belajar yang hanya sekedar, ya itulah yang akan didapat. Kayak gitu. Sementara di dunia kerja kan sangat kompleks ya. Atau ketika ketemu klien, ya saya kan maunya begini. Ketika kita kurang knowledge-nya, ya pasti akan gimana nih kita ngomongnya, gimana nih kita ngejelasinnya. Nah itu yang harus dibangun dari semasa dia kuliah. Kita harus bentuk attitude itu, kita harus bentuk karakter itu, kita harus betul-betul bangun secara materi-materi silabus. Terus nanti ketika dia KKN ya, mungkin kan karena yang baru-baru ini ketika saya lulus waktu itu ada yang namanya KKN. Saya pikir KKN kalau hanya Anda itu nginep di desa 1 bulan tanpa ada apa yang Anda hasilkan, ya itu sama saja Anda membuang waktu sia-sia. Sementara Anda bisa gunakan mending di proyek, terus Anda belajar dan mengevaluasi. Kalau saya mending karena ya KKN yang penting jalan. Karena memang beberapa junior itu kan saya masih sering berkomunikasi ya. Kemana besok KKN? Oke. Setelah KKN saya tes, apa yang kamu dapat? Yang penting saya jalan-jalan aja ke sana. Kayak gitu. Artinya, loh, KKN ini kan mata kuliah. Kan masa kamu buat untuk jalan-jalan, ya berarti satu hal yang salah kayak gitu. Kenapa? Karena KKN ya harusnya kamu evaluasi, ini apa sih yang kurang, kita analisa. Ini apa sih yang lebih, berarti kita report. Sebenarnya kayak gitu. Jadi detail to detail materi sih sebenarnya sudah sangat bagus Bu, yang ada gitu. Tapi lebih ke individunya sih, individu cara mereka mengedukasi
materi dan mereka memahami sih, lebih memahami, itu harus ada persentase pengetesannya yang lebih jelas kayak gitu. Kalau dari sisi ini ada nggak Pak Andi, misalkan persyaratan dari IAI sendiri fresh graduate itu harus memiliki kemampuan apa, ada nggak Pak Andi? Tidak, sebenarnya tidak, karena di sana nanti kan kita akan ditatar ya dengan kode etik yang mau itu angkatan berapa ya, misal anggaplah saya angkatan 2016 kemarin saya lulus, terus di lettingan satu angkatan ini satu tahun 2000, anggaplah 2020 ini saya masuk IAI, itu ada yang dari Bandung misal, ada yang dari mana, kadang berdomisili di Jakarta atau di Tangerang gitu, dan kita daftar di satu IAI ini gitu ya, itu ya bisa angkatan saya ya bisa ada yang tua, ada yang ini, ada yang aneh, ada yang itu, tapi kita disamaratakan dengan kode etik dengan strata-strata itu. Nah, kalau di sana tidak ada persyaratan khusus, yang pasti mahasiswa arsitektur, terus dia mengikuti tahapan dan syarat-syarat yang disediakan dari IAI penyelenggara. Karena persyaratannya, kalau kita bicara persyaratan itu lebih kayak dia sudah PPR, sudah sertifikasi apa, nah dia mau naik ke sertifikasi ini atau strata ini, berarti dia harus harus melengkapi dokumen yang ini. Itu memang ada bumbu dari IAI-nya. Saya rasa kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Andi ya. Terima kasih untuk Pak Nopal, Pak Wali, dan Pak Andi, masukannya sungguh luar biasa ya. Jadi bisa untuk kami gunakan untuk pengembangan kurikulum kami berikutnya. Tentunya acara seperti ini kan kami harapkan supaya lulusan kami itu menjadi tenaga profesional yang siap kerja di lapangan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Inti dari acara itu adalah ini, mengingat waktu juga sudah cukup malam ya, mungkin bapak-bapak sekalian juga sudah perlu istirahat, mungkin kita sudahi dulu acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga masukan dari Bapak semua bisa bermanfaat bagi pengembangan kurikulum kami, bisa bermanfaat bagi mahasiswa, terutama pada saat mereka lulus. Mungkin akhir kata saya mewakili teman-teman dari Arsitektur Universitas Budi Luhur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Budi Luhur.